dari definisi error ya. Jadi kalau kembali ke minggu lalu, error itu adalah selisih antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Bisa dilihat ya slide-nya. Jadi selisih antara data yang kalian dapat dengan mengukur dengan berapa data yang seharusnya misalnya dapat dari hasil perhitungan manual kalkulasi. Nah, selisihnya itulah yang disebut dengan error dalam persen ya biasanya ya, secara persentasi. Oke, jadi apa pentingnya mengetahui error? Kemarin sudah kita bahas. Kita mau tahu seberapa valid data kita, ya. Oke. Kemudian sumber-sumber errornya kemarin juga sudah. Ada sistematik, ada random. Random ini tidak diketahui dengan jelas sebenarnya apa. Sistematik, tersistematis. Oke, ini contoh-contohnya. Mungkin yang tidak hadir, sudah saya letakkan materi di e-learning. Supaya error kita bisa diperkecil, maka kita harus mengambil data sebanyak-banyaknya gitu ya. Semakin baik instrumen, semakin baik desain yang kita gunakan atau setup peralatannya, dan mengambillah data yang banyak. Itu cara meminimalisir error. Bad news-nya adalah error tidak bisa dihilangkan. Tidak ada hasil pengukuran yang 0% errornya. Ya. Jadi kalau sempurna, ada pengukuran yang sempurna, itu biasanya manipulasi. Oke, selanjutnya adalah error calculation atau perhitungan kesalahan. Jadi, error dilambangkan dengan E, yaitu X measure atau X yang terukur dikurangi dengan X sebenarnya, X true. Dalam presentasi, nilai terukur dikurangi nilai sesungguhnya dibagi nilai sesungguhnya dikali 100%. Akan dapatkan berapa persen error yang kita miliki. Jadi kalau misalnya dibuat dalam graf, dicontohkan seperti dalam slide ini, yang warna hijau grafnya, the distribution of X with random error, tapi yang biru ini adalah tanpa random error. Jadi kita tahu dulu errornya berapa persen, supaya kita mendapatkan gambaran jelas di mana data kita sesungguhnya. Notice that random error doesn't affect the average, only the variability around the average. Jadi random error tidak mempengaruhi nilai rata-rata. Ya, hanya variabelnya di sekitar nilai rata-rata. Cek lagi yang belum masuk. Oke, 33 orang baru. Keterangannya E adalah measurement error atau error yang kita ukur, yang kita dapatkan dari pengukuran. X measure adalah nilai yang didapatkan dari pengukuran. X true adalah nilai sesungguhnya atau true value. Selanjutnya mean value. Apa mean? Rata-rata. Sudah tahu semua, yakin saya ini. Seluruh data dijumlahkan dibagi dengan berapa jumlah datanya. N itu ya. Jadi kalau misalnya punya 100, maka data 1, data 2, data 3, sampai data 100 jumlahkan dibagi 100. Median, nilai tengah. Ini juga pasti sudah tahu semua. Jadi X median atau nilai tengah, X nilai tengah adalah jumlah X kita ditambah 1 dibagi 2. Jadi misal punya 100 data. Biasanya dikasih kalian ganjil datanya. Punya 99 data. Maka untuk mencari tengahnya adalah 99 tambah 1 bagi 2. Berarti 50 ya. Nah, nilai tengahnya adalah data ke 50. Bukannya 50, tapi data ke 50. Contoh ini. Ada teman yang belum masuk lagi ya? Oke, biarkanlah. Contoh ya, ada data set A dan data set B. Ini masih belum tersusun datanya. Sebelum diolah, data harus disusun dulu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba disusun yang A. Yang B juga bisa disusun. Jadi kalau ngelihat yang A, nilai terkecilnya dimulai dari 396. Sorry, 394. Kemudian 396. Kemudian 398. Setelah itu ada 400. Setelah 400 ada 404. Setelah 404, 408. Berapa lagi? 416. 420 ada 2. Oh, sorry, 413 dulu. Ya.
baru 420, ada 2 420, baru terakhir 430. Set B juga susun seperti itu. Yang paling kecil kalau di set B 402. Oke. Disusun seterusnya sampai yang terbesarnya 409. Kalau setelah diurutkan datanya, baru bisa kita olah. Pertama biasanya mencari min dulu nih rata-rata. Jumlahkan seluruh data untuk rata-rata A, jumlahkan seluruh data dibagi berapa jumlah data ini? Ada 11 data. Set A. Set B ada berapa data? Sama, Bu. 11 juga, Bu. Sama, 11 juga. Oke, jadi dapat nilai rata-ratanya yang A 409, yang B 406. Kemudian cari mediannya, nilai tengahnya. Untuk A, nilai tengahnya berarti 11 tambah 1 bagi 2. Data ke 6. Ya, 11 tambah 1, 12 bagi 2 jadi 6. Berarti data ke 6. Setelah diurut ya, 6 itu setelah datanya diurut. Berarti B sama, data ke 6 juga. Setelah diurut, cari data ke 6. Oh, dapatlah ini. 408 untuk A, 407 untuk B. Nah, ini C. Lebih banyak data C. Disusun dulu yang terkecilnya ini 404. 402. Sampai yang terbesarnya 410. Bisa dicari rata-rata, kemudian bisa dicari median. Jumlah datanya berapa, tambahkan 1 bagi 2 data ke sekian. Dapatlah 406. Measurement set C as being more reliable since the measurement are much closer together. In set A, the spread between the smallest, persebaran datanya dari 396 sebagai nilai terkecil sampai dengan yang terbesar 430 adalah 34. Maksudnya itu range-nya, bentangnya ya. Dari 396 ke 430 itu berjarak 34. Sementara set B, rentang dari nilai terkecil ke terbesarnya adalah 6. Tapi set C, spread atau rentangnya adalah 0,5. Dia semakin dekat, dikatakan di sini, dia semakin reliable. Nah, itulah disebut dengan standard deviation. The range between the largest and smallest value. Oke, jadi bentang antara nilai terbesar dengan terkecil itu bukanlah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah how the measurement values are distributed about the mean value. Tapi cara yang lebih baik adalah dengan mencari deviation ini, standard deviation. Calculate the variance and the standard deviation. Itu cara yang lebih baik untuk mengetahui values are distributed about the mean value, persebarannya. DI atau DI ini adalah deviation. Jadi bisa dicari. Mencari deviasi adalah dengan cara X ke I dikurangi X rata-rata. Kemudian cari variasi atau variance. Lambangnya V ya, V seperti voltage. Cara mencarinya ini. D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat sampai dengan DKN kuadrat dibagi jumlah data kurang 1. Oke, jadi ada 3. Ada deviasi, ada variasi, dan standar deviasi. Tau. Standar deviasi dilambangkan dengan tau. Nilainya adalah akar kuadrat dari V. V-nya apa ini? V variasi. Jadi kalau sudah dapat nilai V, mencari ini tinggal di akar kuadratkan. Dapatlah standar deviasi. Contoh, nilai A tadi. Nilai A tadi lebih baik sebenarnya disusun dulu nih ya. Susun dulu terkecil sampai terbesar. Lebih mudah melihatnya. Kalau ini dia buat tidak disusun, tapi kemudian setiap data ini 398 mempunyai deviasi dari min. Nih, rumusnya X ke I dikurangi X rata-rata. Jadi 398 dikurangi minnya ini 409, dapatlah ini min 11. Kemudian deviasi untuk yang data kedua 420 kurangi nilai rata-rata, dapatlah positif 11. Terus sampai 430 dikurangi 409 dapat positif 21. Selanjutnya mau dapat deviation kuadrat. Mana rumus deviation kuadrat?
Ini dikuadratkan berarti ya, data yang ini, deviasi ini dikuadratkan. Min 11 kuadrat dapatlah 121, 11 kuadrat dapatlah sama, min 15 kuadrat dapatlah ini, seterusnya sampai positif 21 dikuadratkan dapatlah 441. Kemudian jumlah deviasi kuadrat adalah ini. Kenapa dia mau tahu? Kenapa dia memerlukan jumlah deviasi kuadrat? Untuk mencari variasi, varians. Rumus bagian atas nih. Rumus bagian atas adalah jumlah dari seluruh deviasi kuadrat. Benar? Benar. Deviasi data ke-1 di kuadrat. Ini kan. Deviasi data kedua di kuadrat. Yang ini. Terus seluruhnya. Berarti sama dengan jumlah deviasi kuadrat. Yaitu 1370. Dibagi dengan N-1. Jumlah data dikurang 1. Jumlah data tadi 11. Kurang 1. Berarti 1370 dibagi 10. Dapatlah ini. Sekarang mau mencari standar deviasi. Tahu, standar deviasi adalah akar dari V variasi. Sama dengan akar kuadrat 137. Dapatlah 11,7. Ada yang mau nanya? Saya rasa masih cukup jelas, tapi bagi yang bingung, sebaiknya Anda ambil catatan, ambil pena, sambil dicatat. Jadi data yang akan kita dapatkan dari soal adalah data baris pertama. Data terukur ini aja. Ada 11 data ini, itu yang dapat dari soal. Selanjutnya kalian hitung. Oke. Mencari deviasi, data kurangi dengan rata-rata. Data kurangi dengan rata-rata, sampai seluruhnya. Jadi setiap data mempunyai deviasi tersendiri. Kemudian kuadratkan. Deviasi kuadrat data 1 ini, deviasi data 2 ini, deviasi kuadrat data 3, dan seterusnya sampai data 11. Kemudian jumlahkan. Summation ini ya, lambang sum ini ya. Jumlah deviasi kuadrat adalah 1370, 1370. Selanjutnya tinggal cari variasi. Variasi adalah jumlah seluruh deviasi kuadrat dibagi jumlah data kurangi 1. Dapatlah 137. Yang terakhir kita perlu mencari apa? Variasi. Akar kuadrat variasi. Karena itu adalah standar deviasinya. Berarti akar kuadrat dari 137 dapatlah 11,7. Selesai. Set B. Oke, set B. Saya rasa sudah mengerti ya. Data yang dapat dari soal ini, yang terukur, bagian atas kali, 11 data atas kali, itu yang terukur, yang diberi soal, kemudian cari deviasinya. Oke, data pertama 409, kurangi data rata-rata. Dapatlah positif 3. Data kedua 406, dikurangi rata-rata, dapatnya 0. Terus sampai seluruh data. Terakhir data yang ini, 408. Selanjutnya apa lagi? Cari deviasi kuadrat. Oke, 3 kuadrat ini, 0 kuadrat, minus 4 kuadrat, sampai terakhir positif 2 kuadrat. Setelah itu apa? Jumlahkan seluruh deviasi kuadrat. Didapatlah positif 42. Setelah itu cari variasinya. Ya, sebentar ya. Jumlah variasi adalah atau varians adalah jumlah seluruh deviasi kuadrat dibagi jumlah data kurang 1. Dapatlah 4,2. Terakhir cari akar variasinya. Disebut dengan standar deviasi. Dapatlah akar dari 4,2 ini 2,05. Data yang sebelum dibuat silahkan Anda buat. Nih. Silahkan buat. Catat dulu. Mama mau lagi pipa yang menyakit.
Sudah dibuat? Sudah catat soalnya? Oke, sudah dicatat soalnya. Kerjakan mengikuti cara ini tadi. Oke, ditulis, diurutkan angkanya tadi. Kemudian pertama cari dulu deviasinya. Kan rata-ratanya udah ada kan dari data soal 3? Oke, data pertama, deviasinya adalah nilai data tersebut dikurangi rata-rata. Data kedua dikurangi nilai rata-rata, dapatlah deviasinya. Lanjut data ketiga, deviasinya adalah data tersebut dikurangi dengan rata-rata. Data C, mana data C? Nih, minnya ini 06,5. Mediannya nggak diperlukan. Oke, sudah seluruh deviasi, kemudian cari deviasi kuadrat. Sudah? Setelah deviasi kuadrat, cari jumlah deviasi kuadrat atau sum itu ya, sum dari deviasi kuadrat. Kemudian bisa dicari variasi. Setelah variasi dapatkan akar variasinya. Sudah? Sudah? Masih dikerjakan? Oke, silahkan. Jadi yang pertama, tulis datanya, kemudian cari deviasinya, kemudian deviasi kuadratkan, kemudian jumlahkan seluruh deviasinya, kemudian cari variasi atau varians. Dapat varians, cari tau, yaitu akar kuadrat dari varians. Dapatlah nilai standar deviasi. Silakan lanjutkan dulu, saya menuliskan tugas ini. Hari ini tanggal 22. Mana lemon asin, Ma? Ada. Mana lemon asin? Berarti ini dimulai Ada lemon asin. tanggal 29. Setelah 29 berarti Ada lemon asin. tanggal 6 nanti sayang bulan 10. Ada lemon asin. Ya, tanggal 6 bulan 10, setelah tanggal 6 bulan 10 tanggal 13 bulan 10. Setelah tanggal 13 bulan 10. Lemon asin panas, bayi. Iya, sebentar. Kayak steady. Oke, ini adalah mid kalian. Oke. Ma, lemon asin. Tanggal 20, setelahnya 27. Setelah 27, tanggal 3 bulan 11. Mama, Ketua kelas tolong koordinir teman-temannya untuk membagi kelompok. Setelah tanggal 3 bulan 11, tanggal 10. bayi. Iya, sebentar. Tanggal 10, tanggal 17. Ay, Sebentar. ay, 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 ay. Oke, Mama, oke. jadi jumlah Mama, peserta ada 37. aku mau lemon asin. 37. Lemon asin. Iya, sebentar. Lemon Jumlah peserta asin, 37. Ayo, cari Bagi menjadi lemon 8 asin. kelompok atau kelas ya. Hmm. Oke, ini pembagiannya. Setiap kelompok mulai dari A, ini kelompok 1 berarti ya. Setiap kelompok membuat ini. Ada
ada pengertian, prinsip kerja, rangkaian pengukuran, dan contoh disiapkan dalam slide. Dalam slide PowerPoint untuk dipresentasikan Aku mau remote AC. setiap minggunya. Oke. Ma, remote AC. Mama, remote AC. Jadi setiap minggu kita akan punya satu kelompok presenter. Oke. Dan penilaiannya akan saya masukkan untuk Dek. Tunggu dulu. Remote AC. Silakan dicatat dulu. Sudah dicatat ya. Jadi ketua kelas bantu menjadikan 8 kelompok ini ya. Kamu buat list kelompok 1 nama NIM, kelompok 2 sampai kelompok 8. Oke, share di WhatsApp group atau tambahkan juga sekalian topiknya. Jadi kelompok 1 topiknya alat ukur magnet permanen. Anggotanya siapa lengkap dengan NIM-nya. Oke. Share di grup WhatsApp jadi kita sama-sama ingat. Mulai minggu depan ya. Tanggal 29. Nah, ini aja untuk mid test kalian. Jadi kita tidak ada mid test tertulis, nggak ada. Buatlah bagus-bagus kalau mau nilainya bagus. Kalian akan presentasi dalam dalam media online seperti ini juga. Pakai Google Meet, kelas kenapa saya nggak ngerti kenapa nggak bisa masuk di BBB kita, di e-learning. Kalau kelas logika samar bisa, sama-sama e-learning, jadi berjalan di semester ini saya mengajar logika samar, satu lagi nggak ada masalah, jadi ininya e-learningnya, BBB-nya bisa aja, nggak tahu masalah di tempat kita kenapa. Kita pakai Google Meet lagi, minggu itulah. Jadi mulai minggu depan, kelompok 1 akan presentasi mulai dari pengertian, prinsip kerja, rangkaian pengukuran dan contoh. Boleh tanya ke kakak tingkatnya, pasti punya. Yang paling penting adalah kalian menyampaikan dengan cara yang mudah dimengerti. Ya, bagaimana caranya pemirsanya ini, penontonnya ini bisa mengerti dengan mudah. Boleh dibantu animasi, boleh dibantu dengan apa, sekarang kan macam-macam media, multimedia untuk menyajikan presentasi ya, boleh kalian pakai. Oke? Buatlah sebagus mungkin. Semakin bagus adalah yang semakin mudah dimengerti. Ya, dengan penampilan yang cukup menarik tentunya ya. Jadi orang belajar tapi menyenangkan. Itu tujuannya. Oke? Akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk kelompok yang tidak presentasi, saya sarankan siapkan pertanyaan. Tujuannya biar apa? Ya biar kamu jadi ngerti. Karena saya tidak akan mengulang materi ini. Kita tidak mengulang materi ini. Kita mendengarkan dari teman-teman yang mendapat giliran presentasi. Jadi, kalau rasanya belum ngerti, harus ditanya. Karena tidak akan diulangi lagi. Nanti ketemu di UTS, UAS, ujian akhir semester. Ya, di ujian semester ketemu soal-soal yang dibahas oleh teman-teman dalam kelompok ini, kelompok 8 ini. Oleh karena itu, setiap minggu kan sudah tahu nih materinya.
Masing-masing boleh baca dong di rumah sebelum ketemu temannya di kelas. Yang mana yang kira-kira tidak mengerti, persiapkan pertanyaan. Oke? Tujuannya supaya kita semua memahami. Bukan cuma nonton aja, bukan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Mengenai slide tersebut, itu ada maksimalnya nggak, Bu? Untuk penampilan PPT? Tidak ada maksimal, tidak ada minimal, tidak ada. Tapi itu tadi syarat-syaratnya mau ada pengertian, prinsip kerja, apalagi pengertian, prinsip kerja, rangkaian pengukurannya, dan contohnya. Nah, jadi carilah yang mudah dimengerti. Misalnya mau menceritakan pengertian, prinsip kerja dibantu dengan bagan misalnya, dibantu dengan gambar, rangkaian pengukurannya juga boleh. Dan contohnya terutama ya, mungkin paling mudah, contoh yang paling mudah kita jumpai misalnya seperti itu. Oke, dikasih banyak-banyak contoh boleh, semakin banyak semakin bagus. Sehingga pendengarnya bisa mengerti. Ya, jadi kalian yang akan menjadi dosennya. Ya, kami penonton mendengarkan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, penonton boleh nanya. Ya, yang presenter adalah gurunya. Oke, kita bisa diskusi. Kalau ada yang tidak bisa dijawab, kita simpan dulu pertanyaannya. Kalian bisa cari nanti hutangnya dibayar minggu berikutnya. Kan timnya kalau 37 orang dibagi 8, berarti satu grup ada yang 4, ada yang 5. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup untuk berbagi tanggung jawab. Sama-sama belajar, sama-sama membuat persiapan presentasi, dan sama-sama mencari jawaban kalau ada yang nanya. Oke, dengan begitu nanti saudara-saudara, kalau menurut saya ya, saudara-saudara akan lebih memahami. Karena Anda akan mengalaminya sendiri. Belajar untuk memahami, belajar untuk menjelaskan kepada orang lain, dan belajar mencari solusi pada saat ketemu permasalahan. Kalau saya terus yang ngoceh, nggak ada gunanya. Di sana kamu ngantuk kan? Entah sambil nonton, entah sambil makan di rumah, entah sambil tidur. Oke? Jadi kita ketemu minggu depan dengan kelompok 1. Ketua kelas? Saudara siapa ya? Saya lupa. Baik, Bu. Baik, Bu. Hoiri. Oke, ketua kelas A, B ini. Hoiri, ketua kelas A, Bu. Oke, satu lagi. Izin, Bu, saya Kelas B. Rifki Abrar, kelas B. Rifki, oke Rifki. Dibantu dibagi kelompok dulu ya, segera setor namanya, susun urutannya sampai 8. Kalau pengalaman saya, semakin cepat presentasi semakin bagus. Karena kenapa? Nggak berlarut-larut itu tekanan batinnya. Jadi mulai hari ini silahkan bekerja. Oke, tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Kalian ada kuliah lain ya? Iya, Bu. Ada, Bu. Oke, apakah online juga atau di kampus? Online, Bu. Online, Bu. Oke, pesan saya jaga kesehatan. Saya sudah 2 minggu ini entah sakit apa ini namanya, mulai dari demam, pilek, batuk. Yang saya rasakan ini lebih berat dari COVID tahun lalu. Iya, nggak tahu saya ini namanya apa. Dan nulernya dari anak sekolah. Di sekolah, anak-anak lain pun sama. Senada ini sakitnya seperti ini. Saya yakin saudara-saudara ini rajin berkumpul dengan teman-temannya ya. Mungkin di kantin, ketemu di mana, tempat ngumpul-ngumpul banyak sekali, tempat berkumpul sekarang. Kalau tidak penting-penting amat, lebih baik tidak usah. Kalau memang harus ketemu, pakailah masker. Oh, kalau saya lihat di jalan-jalan, nggak ada lagi orang pakai masker sepertinya ya. Mungkin badan kalian kuat masih, tapi waktu pulang ke rumah kalian bawa penyakit nanti. Ya, dengarlah suara saya sudah berubah ini. Kemarin sudah bagus, hari ini sakit lagi. Heran saya baru sembuh, muncul lagi batuk yang baru. Untung kita nggak ketemu. Oke, jadi jaga kesehatan. Siapkanlah tugasnya karena itu untuk nilai kalian. Terima kasih untuk kuliah hari ini ya.
Ketemu lagi minggu depan. Kasih tahu yang nggak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bani. Astagfirullahaladzim, Bani kepet.